dengan Kopres. Apa sih itu Kopres? Nah, jadi Kopres itu singkatan dari konten apresiasi seni. Nah, Kopres ini salah satu kegiatan dari Departemen Apres nih teman-teman. Nah, yang bertujuan untuk memberi informasi tentang aktivitas atau pengalaman-pengalaman dari ekskul tari dan juga paduan suara. Kali ini narasumber yang kita pakai dari ekskul paduan suara nih teman-teman. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih itu padus? Jadi paduan suara itu adalah sekelompok orang yang bernyanyi bersama secara teratur dan juga harmonis dengan pembagian suara seperti alto, tenor, dan juga bass. Nah, unsur penting dalam paduan suara itu yang pertama ada dirijen, yang kedua aransemen lagu, dan yang terakhir ada latihan. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini sudah hadir Kak Dinda, salah satu anggota dari paduan suara. Halo Kak Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Langsung aja teman-teman. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Kak Dinda boleh memperkenalkan diri kepada teman-teman yang sedang menonton. Jelaskan sedikit cerita tentang kakak dan posisi kakak di paduan suara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Dinara Safira. Aku dari kelas 12-2 dan di paduan suara aku menjabat sebagai ketuanya. Ada beberapa pertanyaan buat kakak. Yang pertama yaitu apa yang bikin kakak tertarik untuk ikut paduan suara? Awalnya karena aku suka nyanyi aja sih, terus ngebayangin kalau gimana sih nyanyi bareng-bareng tuh, ternyata seru juga. Itu akhirnya aku masuk ke paduan suara. Dan pertanyaan yang kedua yaitu paduan suara itu kan punya banyak jenis suara ya kak. Dan apa sih yang biasa kakak buat mengisi suara, apa yang biasa kakak gunakan? Aku biasanya mengisi suara di alto, tapi kadang kalau misal butuh jenis suara yang lain, aku bisa ganti dari alto. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa sih yang paling susah dari latihan paduan suara tuh? Menurut aku yang paling susah tuh jaga keseimbangan antara suara aku sama suara yang lain. Kadang kalau kalau kitanya lebih fokus sama suara kita sendiri, yang lain tuh jadi nggak harmonis. Tapi kalau kita lebih mentingin yang harmonis, suara kitanya juga jadi nggak fokus. Itu sih susahnya. Dan pertanyaan keempat, boleh ceritain nggak gimana cara melatih kekompakan suara biar harmonis tuh gimana? Kami biasanya cari warna masing-masing suaranya dulu, baru nanti digabung. Habis itu baru latih kekompakannya. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Pernah nggak sih suara fals atau enggak kompak pas latihan atau tampil? Kalau pernah, gimana cara kakak tuh atau sama teman-teman gimana caranya buat mengatasi hal tersebut? Sering banget kalau latihan kan kadang masih bisa diatasin gitu ya, dicari apa nih yang fals di bagian mana terus langsung diubah. Cuman kalau pas tampil itu biasanya kita ya udah dibiarin aja, kita tetap senyum biar yang penonton tuh nggak nyadar. Oke, pertanyaan keenam itu kan biasanya kalian ini ikut lomba ya kak. Terus gimana sih cara mempersiapkan kalau lomba itu minim waktu, kayak misalnya cuman ada waktu hamin 2 minggu aja, terus gimana cara ngatasinya? Biasanya intensitas latihannya ditambah, kayak biasanya kan padus tuh hari Senin cuman seminggu sekali. Nah karena ada lomba kayak gitu, terus juga sangat minim waktu, biasanya kita lebih lebih banyak lagi latihannya, kayak 3 kali per minggu, 4 kali pertemuan gitu. Oke. Pertanyaan ketujuh, event atau penampilan apa yang paling berkesan selama kakak di paduan suara? Waktu aku sama Padus tuh diundang ke kayak nyanyi di kecamatan, di Kementerian Agama, terus waktu menang lomba-lomba dan itu juara 1, itu sih yang paling berkesan banget. Oke. Terus pertanyaan ke-8, menurut kakak apa sih manfaat ikut paduan suara selain kemampuan bernyanyi itu? Banyak banget. Menurut aku tuh di paduan suara kita bisa melatih kerjasama, bisa mendisiplinkan waktu, bisa bikin percaya diri banget, terus bisa kemampuan dengerin orang lain juga, terus plusnya juga bisa tambah teman dari latar belakangnya yang masing-masing. Yang 9, kalau ada yang mau ikut paduan suara tapi masih ragu karena nggak pede, kakak ngasih sarannya tuh gimana?
coba dulu aja gitu. Di paduan suara tuh nggak harus sempurna, kita juga belajarnya bareng-bareng dari nol. Kayak aku suaranya jelek, nggak usah kayak gitu. Kita kan juga belajar, pasti kan mereka juga punya suara masing-masing gitu ya. Terus makin lama latihan, terus nanti rasa percaya dirinya juga pasti bakal tumbuh. Nyanyikanlah